Ada 8 bintang di antara alis ilusi dewa kuno. Jika hanya itu, Wang Lin tidak akan terlalu terkejut, tetapi ada satu lagi awal setelah yang ke-8. Bintang ini sangat redup, seolah-olah itu tidak sepenuhnya terbentuk. Hanya satu langkah lagi dari menjadi dewa kuno bintang 9. Wang Lin terkesiap. Dia tidak berharap perisai ini milik dewa kuno seperti ini. Dewa kuno ilusi tiba-tiba runtuh menjadi bintik cahaya dan bintang berhenti berputar. Saat ini, seluruh planet cerah di bawah bintik cahaya. Cahaya ini hanya bertahan selama beberapa saat sebelum menghilang dan kegelapan kembali. Perisai di depan Wang Lin tingginya hampir 10.000 kaki. Perisai itu ditutupi oleh cahaya biru redup yang membuat sekitarnya juga redup. Wang Lin menarik napas dalam dan menyerbu ke arah perisai. Di kejauhan, Master Angin berjuang. Dia pernah bertanya-tanya apa kekuatan harta ini setelah disegel. Tetapi saat ini itu jauh di luar imajinasinya. Dia punya hati untuk mencurinya, tetapi memikirkan segel di antara alisnya, dia membuang ide itu. Dia tidak tahu hukuman macam apa yang akan dia hadapi jika dia memecahkan segel. Semakin dia tidak tahu, semakin dia memikirkan segel yang pernah dia dengar sebelumnya. Akibatnya, dia semakin takut. Saat Wang Lin mendekat pada perisai, ia mengulurkan tangan tanpa ragu. Saat dia menyentuhnya, gelombang kekuatan dewa kuno memasuki tubuhnya. Itu dipenuhi dengan niat untuk menghancurkan segalanya saat menyapu tubuh Wang Lin. Namun itu tidak membahayakan Wang Lin sama sekali. Aura ini melewati tubuhnya beberapa kali sebelum kembali ke perisai. Pada saat itu, Wang Lin merasa seolah ada gelombang besar informasi. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa kuno, jadi itu hanya menyengat sesaat sebelum secara bertahap menghilang. Wang Lin mulai menyerap semua informasi dalam benaknya. Setelah lama, kejelasan muncul di mata Wang Lin dan dia dengan lembut berkata, Ini adalah suara dewa kuno, dan itu sangat aneh. Saat dia berbicara, kekuatan aneh mengelilingi perisai dan memancarkan cahaya biru. Kemudian dengan cepat menyusut sampai seukuran telapak tangannya dan melayang di depannya. Mata Wang Lin tenang. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno, aura penindas itu akan membunuhnya. Harta ini berbeda dari tungku dewa kuno. Meskipun tungku dewa kuno memiliki aura dewa kuno, ia tidak memiliki kecerdasan dan hanya alat. Lagi pula, tungku dewa kuno adalah harta yang Tusi buang. Bahkan bisa dikatakan bahwa Tusi bahkan tidak pernah menggunakan tungku itu sekali, tapi perisai ini sangat berbeda. Perisai ini pasti sesuatu yang banyak digunakan dewa kuno, atau kalau tidak itu tidak akan menciptakan ilusi tuannya saat diaktifkan. Meskipun itu tidak sebagus tombak pembunuh dewa yang asli, itu cukup setara. Itu adalah harta yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno. Jika dewa kuno mendapatkannya, mereka hanya akan bisa menggunakan sedikit kekuatannya. Jika segel di atasnya benar-benar terbuka, perisai itu tidak akan mengenali pemilik. Bagaimanapun, itu hanya akan mengenali dewa kuno sebagai pemilik. Wang Lin berdiri di udara dan dengan tenang berkata, Master Angin, serang aku sekali dengan kekuatan penuh. Master Angin merenung sedikit sebelum membentuk segel dan cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Cahaya berubah menjadi tablet batu dan menuju Wang Lin. Ada banyak ran berkedip pada tablet batu, menciptakan aura mengerikan yang menimpa Wang Lin. Suara berderak datang dari langit di sekitar Wang Lin dan keretakan spasial segera muncul. Namun tepat saat tablet batu menabrak Wang Lin, perisai cahaya biru melintas dan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk memblokir. Tablet batu dan perisainya bertabrakan. Terdengar keras dan kemudian tablet batu itu runtuh. Jika hanya itu tidak akan seburuk itu, tapi yang mengejutkan Master Angin adalah bahwa energi asal dari tablet batu yang runtuh diserap oleh perisai. Perisai itu bersinar terang. Wang Lin merenung saat dia melambaikan tangannya dan perisai terbang ke telapak tangannya. Setelah dengan hati-hati melihatnya, Wang Lin tersenyum. Objek ini bukan harta dari garis keturunan kerajaan, tapi itu adalah harta puncak di antara para dewa kuno biasa. Menurut warisan, begitu ia menyerap energi asal yang cukup, aku dapat mengaktifkan mantra penyelamat jiwa yang tersegel di dalam. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa tenang. Mantra yang dianggap dewa penyelamat bintang 8 akan menyelamatkan hidup. Seberapa kuat itu? Wang Lin menarik napas dalam dan melihat perisai itu. Matanya menyala dan perisai menyusut sekali lagi. Itu terbang langsung ke mata kanan Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki rambut panjang dan mata kanannya sangat aneh. Mata kanannya sangat biru. Pada saat ini, jauh dari planet roh air, sinar mendekat di planet Tianyun. Orang di dalam sinar adalah Situnan. Dia dikelilingi oleh energi asal yang padat. Rambutnya yang hitam mengalir, memperlihatkan struktur tubuhnya yang kasar, tetapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Ini membuatnya tampak seperti dewa iblis. Dia tidak sendirian, ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu sangat cantik, dengan pesona yang mencolok. Dia mengenakan gaun sutra. Saat terbang, gaun sutra itu menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang jelas. Planet Tianyun ini sangat sulit ditemukan. Jika bukan karena bertemu dengan adik perempuan di sini, aku tidak akan pernah menemukannya.
Tidak diketahui apakah Situnan mengatakan yang sebenarnya, tapi itu membuat wanita yang menakjubkan tertawa. Mata wanita itu memikat saat dia berkata, "Mengapa senior Situ datang ke planet Tianyun? Aku datang untuk mencari saudaraku. Sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu, aku ingin tahu bagaimana kultivasinya." Situnan mengungkapkan sedikit kenangan dan menghela nafas di dalam hatinya. "Aku sudah ratusan tahun sejak aku melihat Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana bocah itu sekarang." Wanita yang memikat dan cantik itu tertawa. "Oh, siapa nama saudara senior? Junior mungkin mengenalnya. Saudaraku itu tidak tampan, jadi kamu mungkin tidak mengenalnya." Saat Situnan tertawa, tangannya meraih pinggang wanita yang menawan itu dan dia secara paksa mencubitnya. Wanita itu tidak akan melawan dan akan melawan saat Situnan dengan paksa menariknya ke dadanya. Dia tertawa saat dia terbang langsung menuju planet Tianyun. "Gadis kecil, jangan terburu-buru. Berapa kali aku sudah memberi kamu makan? Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki banyak saudara perempuan di Istana Merah Muda. Mari kita lihat apakah tempat itu secantik yang kamu katakan." Wanita itu tersenyum saat dia memandang Situnan dengan mata menawan dan berkata, "Senior pasti akan puas. Jangan lupakan kami para sister di Istana Merah Muda." Setelah Situnan mendengar kata-kata itu, hatinya gatal dan dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa keindahan yang menakjubkan di planet Fengluan. Jika suatu hari dia bisa memerintah planet Fengluan, dia dan saudaranya, Wang Lin, bisa memeluk kecantikan di setiap lengan. Itu akan menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup. Sangat disayangkan bahwa Xiaolin adalah sepotong kayu, membuang-buang ratusan tahun berlatih. Situnan dengan senang hati bermain-main untuk saat ini. Pada saat ini di planet roh air yang jauh, mata kanan Wang Lin memancarkan sinar biru. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian dia kembali ke kultivasi tertutup. Orang-orang di dekatnya semua berserakan dan ketenangan dikembalikan ke planet air roh. Banyak orang terikat untuk memiliki tidur malam, dan banyak yang bahkan tidak bisa berkultivasi. 3 Chen bersaudara seperti ini, Master Angin seperti ini, dan gadis bernama Ling Er juga seperti ini. Dia tidak bisa melupakan bayangan sosok yang menusuk langit bahkan saat jongkok. Dia tidak bisa berkultivasi dan hanya berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tenang. Mengapa saat aku melihat sosok raksasa itu, aku merasa seperti sedang memimpikan siklus reinkarnasi? Seolah-olah pada saat itu, aku merasakan rasa hormat yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ling Er tidak memahami semua ini. Baru pada hari yang cerah dia tertidur. Dia tidak tidur lama, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah mengalami seluruh hidup dalam mimpinya. Dalam mimpinya, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda dan mengenakan pakaian aneh. Dia berada di dunia yang akrab namun tidak dikenal. Langit sangat biru dan cukup cantik untuk membuat orang terpesona. Dia berdiri di altar menjulang yang menembus ke langit. Di bawahnya berdiri banyak pria dan wanita mengenakan pakaian aneh. Mereka mengucapkan mantra-mantra aneh yang menggema di seluruh dunia. Dia merentangkan lengannya dan dipenuhi dengan rasa hormat saat dia melihat ke langit. Seolah-olah dia memanggil dan berkomunikasi dengan langit. Setelah lama, awan dan angin datang dan langit berubah. Awan sekarang menutupi langit, dan orang-orang di bawahnya mulai melantunkan lebih keras lagi. Wajah mereka semua menunjukkan kegembiraan dan rasa hormat yang luar biasa. Dia berlutut di atas altar dengan satu lutut dan tangannya berada dalam bentuk botol di depan dadanya. Kepalanya menengadah, memperlihatkan lehernya yang ramping dan putih, dan setelah melakukan gerakan aneh ini, sepertinya suara keluar dari mulutnya. Tepat pada saat ini, awan di langit berputar dan 2 sinar secara bertahap menembus awan dan mendarat langsung di tanah. Awan diselimuti oleh kekuatan aneh yang secara bertahap menyebar ke segala arah. Namun pada saat ini, sosok besar muncul di balik awan. Itu adalah Dewa Kuno. Hanya bagian atas tubuhnya yang terungkap, tetapi tampaknya menempati surga dan bumi. Ada 8 bintang yang berputar dengan cepat di antara alis Dewa Kuno. Saat Dewa Kuno ini muncul, semua orang di bawah altar mulai bersorak dan mengungkapkan ekspresi demam. Mimpi itu berakhir di sini. Ling Er membuka matanya dan menatap langit. Ini bukan pertama kalinya dia bermimpi seperti itu, tapi itu sering terjadi begitu dia sadar. Ini adalah rahasia di hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan hingga hari ini, sahabatnya, Zhao Sui, tidak tahu tentang ini. Bahkan kakeknya, Tuan Yichen, tahu tentang ini. Awalnya, Ling Er selalu berpikir itu hanya fantasinya sendiri. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, itu selalu melalui filter dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pertama kali dia melihatnya dengan jelas adalah malam setelah dia melihat senior Wang. Meskipun peristiwa mengejutkan terjadi di luar, dia tidak pernah terbangun dari mimpinya. Dalam mimpi itu, dia akhirnya melihat semuanya. Bahkan dia merasa sedikit aneh. Mengapa dia merasakan keakraban saat dia melihat senior Wang Lin? Dia merasa itu sangat aneh. Meski begitu, dia tidak terlalu peduli pada saat itu. Bagaimanapun, di dalam hatinya, dia masih berpikir itu semua hanya mimpi. Namun semua ini hancur setelah malam ini. Dia melihat sosok agung di langit. Meskipun sosok itu tidak sama dengan di mimpinya, bintang di antara alisnya dan perasaan yang menusuk hatinya persis sama.
Dia tidak pernah berpikir bahwa raksasa dalam mimpinya benar ada. Ini menyebabkan hatinya berantakan total. Pagi-pagi, ketukan lembut datang dari pintu. Setelah menemukan tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, Zhao Sui yang berada di luar terkejut. Dia tidak menyebarkan akal ilahi tetapi mendorong pintu terbuka hanya untuk menemukan tidak ada orang di dalam. Langit cerah, kemana gadis itu pergi? Zhao Sui mengerutkan kening, lalu dia berbalik dan sosok anggunnya pergi. Wang Lin duduk di dalam istana pada malam hari. Kilatan biru di matanya berangsur-angsur menjadi redup sampai orang luar tidak dapat melihat sesuatu yang abnormal. Membutuhkan terlalu banyak energi asal untuk mengaktifkan mantra penyelamat jiwa dewa kuno. Tidak cukup hanya mengandalkan energi asal yang diserap melalui pertempuran. Saat Wang Lin merenung, dia membuat rencana. Setelah berkultivasi sebentar, dia membuka tasnya memegang dan sinar cahaya ditembakkan sebelum mendarat di tangannya. Cahaya berangsur-angsur menghilang, menampakkan mahkota yang indah. Mahkota ini berisi jejak bayangan merah yang mengungkapkan kebanggaan ekstrim. Di sekitar bayangan merah ada garis emas yang mengelilinginya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa garis emas adalah jiwa naga emas yang telah banyak menyusut. Garis emas mengelilingi bayangan merah seolah-olah itu ketakutan dan benar-benar bergerak dengan bayangan merah. Saat Wang Lin menatap mahkota, bayangan merah dari masa lalu itu berangsur-angsur muncul di pupil matanya. Hong Die. Saat Hong Die mati, dia membuat Wang Lin melakukan perjalanan ke kota kelahirannya. Di sana, Wang Lin menemukan mawar biru, dan arogansi yang diberikannya sama dengan Hong Die. Lalu, setelah Wang Lin mendapatkan mahkota, keduanya menyatu. Pada awalnya Wang Lin tidak tahu apa yang dilakukan mahkota, dan hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbeda di dalam. Hanya saja, dia tidak tahu apa bedanya. Sampai naga emas di kehampaan menggunakan mantranya yang paling kuat dan berbentuk mahkota. Baru saat itulah Wang Lin mengerti dan mengeluarkan mahkota yang asli. Adegan sesudahnya adalah sesuatu yang masih belum bisa dilupakan Wang Lin. Sosok merah yang muncul sangat mirip dengan Hong Die. Bahkan aura menyendiri itu persis sama. Wang Lin dengan lembut berkata, "Hong Ide, apakah itu kamu?" Hong Die adalah orang pertama yang dikagumi Wang Lin dalam hidupnya. Sulit untuk melupakan kesombongan jenius negara Suyu, seseorang yang bahkan negara Suzaku melanggar aturan mereka sendiri. Mereka menerimanya sebagai murid dan menaikkan pangkat negara Suyu. Mereka bahkan mengizinkan Suyu untuk memulai perang antara dua negara yang bahkan menyeret manusia seperti Daniu. Setelah Wang Lin berbicara, bayangan merah di dalam mahkota bergetar. Namun itu tidak merespons, perlahan-lahan menghilang seolah-olah itu menghindarinya. Wang Lin menghela nafas dan dengan hati-hati melihat mahkota sebelum menyingkirkannya. Matanya berbinar dan dia mengungkapkan ekspresi serius. Jika aku bisa memperbaiki dan mengendalikan item berikutnya, aku akan lebih percaya diri dalam perjalanan ke tanah roh iblis. Wang Lin menarik napas dalam dan membuka tasnya. Mayat wanita memancarkan cahaya perak muncul di depan Wang Lin. Selama pertempuran besar antara Alhiven dan Aliansi mengambil mayat yang dimurnikan, dan wanita ini adalah di antara tiga yang paling kuat. Setelah dia terluka, Wang Lin berhasil mencurinya. Wanita itu mengenakan gaun perak yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Jika dia hidup, dia akan menjadi wanita yang menawan. Namun saat ini wajahnya pucat dan ledakan energi yin yang mengerikan datang dari tubuhnya dan memenuhi ruangan. Masih ada dua rantai di tubuhnya. Salah satu dari itu melekat pada humerus dan yang lain di pinggulnya. Rantai ini berwarna ungu kehitaman dan memberikan aroma yang kuat. Jika seorang manusia menciumnya, mereka akan segera mati. Bahkan seorang kultivator yang tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi akan segera diracuni. Jika mereka mengambil nafas, mereka hanya akan terluka serius. Tetapi jika mereka mengambil terlalu banyak nafas, mereka akan mati. Jika aku bisa mengendalikan mayat ini, aku akan lebih cepat lagi tahap kekuatan Nirvana Cleanser. Mata Wang Lin menyala. Dia mengambil risiko untuk mengambil mayat saat itu, dan sekarang saatnya untuk memanen manfaatnya. Saat dia mengamatinya, ekspresinya berubah. Kemudian dia melambaikan tangan dan mayat itu ditempatkan kembali di tas. Energi dan racun yin di dalam ruangan dengan cepat menghilang. Tak lama setelah itu, suara ragu dan feminin datang dari luar istana. "Senior Wang, ini Ling Er." Saat ini fajar, tetapi angin malam masih bertiup. Di planet roh air, anginnya sangat dingin dan meskipun dia seharusnya tidak terlalu merasakannya berkat kultivasinya, dia masih merasa sangat dingin. Dia dengan malu-malu menatap pria besar yang duduk di tanah di depannya. Dia ingat bahwa pria besar ini mengikuti di belakang Wang Lin beberapa hari yang lalu. Sekarang pria besar ini menatapnya dengan mata dingin itu, dan dia takut. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Aku ingin melihat Senior Wang. Bisakah kamu membiarkanku masuk?" Teasan tidak berbicara dan dengan dingin menatap gadis di depannya. Jika gadis ini mengambil satu langkah lagi, dia akan menyerang.